Gu Ruoyun berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Aku tertarik pada obat-obatan. Aku harap aku dapat mengamati ketika dokter hantu datang untuk merawat istrimu. Pria parubaya itu ragu-ragu untuk sementara waktu. Aku tidak bisa memutuskan ini. Aku perlu mencari pendapat dokter hantu. Meskipun dokter hantu memiliki keterampilan medis yang hebat, emosinya agak aneh. Jika dia menyukai seseorang, dia akan merawat orang itu secara gratis. Namun, jika dia tidak menyukai seseorang, bahkan memberinya seluruh bangsa tidak akan cukup untuk meyakinkan dia untuk merawat orang itu. Tidak apa-apa, beritahu aku ketika saatnya tiba. Gu Ruoyun mengelus dagunya dan tersenyum sinis, dia telah mendengar tentang reputasi dokter hantu ini setelah dia datang ke Roh Barat. Jika dia bisa meyakinkannya untuk bergabung dengan Sekte Iblis, maka dia tidak perlu khawatir tidak memiliki petugas medis di sekitar. Tuan, senyummu agak menakutkan. Moyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mengapa dia merasa bahwa Tuan akan melakukan sesuatu yang curang kepada seseorang? San Feng, Moyu, ayo pergi. Gu Ruoyun sepertinya tidak mendengar kata-kata Moyu, dia mengangkat bahu, membuang kalimat itu, dan kemudian berbalik untuk meninggalkan halaman. Ling Yu memperhatikan sosok ramping itu perlahan-lahan pergi, dan tangannya yang seputih bunga lili tanpa sadar mengepal erat, berbicara kata demi kata. Gu Ruoyun, aku akan membiarkanmu berlari tak terkendali sekali ini saja. Tunggu sampai kakakku keluar dari kultivasi tertutup. Itu akan menjadi hari kematianmu. Di rumah tangga Ling, di dalam ruang rahasia, seorang pemuda sedang duduk bersila sambil berkultivasi. Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan cahaya redup melintas di kedalaman matanya. Aku akhirnya menyelesaikan pelatihan teknik rahasia yang diberikan Nona Siyun kepadaku. Dan akhirnya tiba saatnya bagiku untuk membalas dendam. Gu Ruoyun, tunggu saja, dalam 2 hari. Aku akan mengalahkanmu di depan semua orang dan mengakhiri dendamku. Gu Ruoyun tidak tahu tentang pergerakan keluarga Ling, dia sangat sibuk akhir-akhir ini, sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan keluarga Ling. Penatua Yu, apakah Tuan Muda Dongfang pergi? Tiba-tiba, Gu Ruoyun sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia berbalik untuk melihat Penatua Yu. Penatua Yu mengangguk. Kecemasannya dapat dilihat melalui matanya. Sesuatu terjadi dengan keluarga Dongfang. Tuan Muda dipanggil kembali oleh kepala keluarga Penatua. Alis Gu Ruoyun menyatu. Apa yang terjadi dengan keluarga Dongfang? Dan apakah orang-orang dari Sekte Pemurnian Senjata masih berada di negara Azure Dragon? Gu Ruoyun entah bagaimana merasakan rasa kekeluargaan setiap kali dia berada di sekitar Dongfang Saus, dan dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Penatua Yu mencibir. Iya, tidak hanya itu. Mata-mata Sekte Pemurnian Senjata secara teratur datang mengendus-endus di sekitar pintu masuk Balai 100 Ramuan kita. Sepertinya mereka belum menyerah pada tujuan mereka. Sayang sekali ada sesuatu yang terjadi dengan keluarga Dongfang. Atau kita bisa menyebabkan masalah bagi Sekte Pemurnian Senjata. Gu Ruoyun menggelengkan kepalanya. Anak buah Dongfang Saus tidak perlu bertindak. Aku tidak suka mengandalkan orang lain. Penatua Yu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Beberapa hari kemudian, seluruh negara Azure Dragon terguncang oleh satu berita. Kamu telah mendengarnya, Tuan Muda kecil keluarga Ling. Ling Si akan bertanding dengan orang tidak berguna yang dikeluarkan dari keluarga Gu. Dan seorang ahli dari Sekte Pemurnian Senjata akan bertindak sebagai wasit. Aku mendengar bahwa mereka sudah memiliki pertandingan yang dijanjikan beberapa bulan yang lalu. Namun untuk beberapa alasan mereka tidak dapat memutuskan hasil pertandingan. Kemungkinan besar karena Gu Ruoyun terlalu pengecut. Dia bahkan punya nyali untuk menerima tantangan lagi. Berita ini keluar dari keluarga Ling. Keduanya bahkan membuat kesepakatan. Jika Gu Ruoyun kalah, maka Balai 100 Ramuan selanjutnya akan menjadi milik keluarga Ling.
Aku bertanya-tanya mengapa penjaga toko Balai 100 Ramuan menyetujui kondisi ini. Ini jelas memberikan Balai 100 Ramuan secara gratis. Gu Ruoyun hanya seorang pesuruh di Balai 100 Ramuan. Apakah pantas untuk melakukan ini untuknya?